Mukit itu artinya yang menciptakan qut. Qut itu bahasa kitanya makanan pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Makanan pokok kita apa? Yang dengan makan itu kita bisa hidup. Dalam bahasa Arab disebut qut. Nah, Allah yang menciptakan qut itu disebut Al-Muqit. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Al-Muqit, yang menciptakan makanan pokok manusia atau yang lainnya dari manusia, yang dengan makanan itu dia bisa hidup. Dan dia jualah yang menyampaikannya ke dalam tubuh manusia itu. Jadi Al-Muqit ini lebih khusus daripada Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razzaq itu umum. Nah, Allah yang memberikan rezeki, termasuk pakaian, termasuk perhiasan, termasuk makanan-makanan yang tidak pokok. Nah, itu Ar-Razzaq. Kalau Al-Muqit, nah ini Allah yang menciptakan makanan yang sifatnya pokok bagi manusia, yang dengan makanan pokok itu manusia bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi samma nafsahu bil muqit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi yuhyi wa yumit. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadimul asnami wat tawaghit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin ahsanis sid wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril mawaqit, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jualah kita pada malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Al-mutammimu lil arba'in min asma'illahil husna Al-Muqit, yang ke-40 dari Asma'ul Husna Al-Muqit, Al-Hafizul Muqit. Yang ke-39 Al-Hafiz, yang ke-40 Al-Muqit. Al-Muqitu huwa khaliqul aqwat wa musiluha ilal abdan. Muqit itu artinya yang menciptakan qut. Qut itu bahasa kitanya makanan pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Makanan pokok kita apa?
yang dengan makan itu kita bisa hidup. Dalam bahasa Arab disebut qut. Nah, Allah yang menciptakan qut itu disebut al-muqit. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah al-muqit, yang menciptakan makanan pokok manusia atau yang lainnya dari manusia, yang dengan makanan itu dia bisa hidup, dan dia jualah yang menyampaikannya ke dalam tubuh manusia itu. Jadi al-muqit ini lebih khusus daripada ar-razzaq. Kalau ar-razzaq itu umum, nah, Allah yang memberikan rezeki, termasuk pakaian, termasuk perhiasan, termasuk makanan-makanan yang tidak pokok. Nah, itu ar-razzaq. Kalau al-muqit, nah ini Allah yang menciptakan makanan yang sifatnya pokok bagi manusia, yang dengan makanan pokok itu manusia bisa hidup. Dan Allah juga yang menyampaikan itu kepada manusia dan ke dalam tubuh manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah menciptakan makanan pokok kita, dan Allah juga yang menyampaikan ke dalam tubuh kita. Dalam hal menyampaikan makanan pokok itu ke dalam tubuh manusia, ada dengan cara yang lazim, yang biasa, ada dengan cara yang ghairul lazim, yang luar biasa. Nah, di waktu kita mencari makan, misalnya makanan pokok kita ini nasi. Di waktu kita memasak nasi, menyuap nasi, itu hakikatnya yang berperan di situ adalah al-muqit. Al-muqit. Kita yang waktu itu memasak nasi, menyuap nasi, itu merupakan mazhar daripada nama Allah al-muqit ini. Nah, itu Allah menyampaikan makanan ke dalam tubuh kita dengan cara yang lazim. Allah gerakkan manusia untuk mencari makanan itu. Allah gerakkan manusia untuk memasaknya. Allah gerakkan manusia untuk menyuapnya sehingga sampai ke dalam tubuh manusia tadi. Dengan sampainya ke dalam tubuh manusia, manusia bisa bangkit, bisa hidup. Nah, itu dengan cara yang lazim. Ada pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan makanan itu kepada manusia dengan cara yang tidak lazim, seperti yang Allah contohkan kepada Siti Maryam alaihassalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita makanan mencari, memasak, menghidangkan, menyuap, lalu kita bisa tegak. Nah, kalau Maryam ini Allah sampaikan kepada dia makanan dengan cara yang ghairul lazim. Maryam kada pernah cari makanan, Maryam kada pernah memasak. Setiap hari makanan datang di rumah Siti Maryam itu, di tempat peribadatannya itu. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah. Nabi Zakaria selaku yang menjaga Siti Maryam
begitu buka kamar Siti Maryam ada makanan. Maka kamar itu dikunci oleh Nabi Zakaria di luar. Kada akan bisa seorang pun masuk ke dalam kamar Siti Maryam itu. Nabi Zakaria buka pintu kamar Maryam, ada makanan, siap makan. Sudah masak, sudah siap dimakan. Besok buka kamar, ada lagi makanan. Tanpa ada Maryam memasaknya, tanpa ada Maryam mencarinya, makanan sudah siap. Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Jar Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara Allah yang lain menyampaikan makanan kepada Siti Maryam dengan cara yang ghairul lazim, tidak lazim. Nah, itu berlaku kepada Siti Maryam. Kepada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak sekali terjadi kepada para aulia-aulia Allah. Di antaranya kepada Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri ini, nah, bila mana beliau masuk rumah sudah siap makanan untuk dimakan. Padahal di rumah itu dikunci, rumah itu kada ada orangnya, begitu sidin datang dari masjid sudah siap makanan. Nah, ini pun cara Allah menyampaikan kepada Zunnun dengan cara yang tidak lazim. Namun kita biasa kalau mencari makan nukar baras dulu ke pasar. Nukar baras, dibasuh barasnya, dimasak barasnya, hanya dimacam-macami, hanya siap makan. Nah, ini untuk kejadian kepada Siti Maryam, kepada Zunnun al-Misri, kepada para wali Allah yang lain. Nah, itu sudah cara yang ghairul lazim. Nah, Allah menampakkan bahwa namanya itu adalah Al-Muqit. Nah, kemudian ada lagi cara Allah menyampaikan makanan itu yang lebih hebat daripada kejadian ibunda Nabi Isa Siti Maryam tadi, yaitu Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. 309 tahun tidur di dalam gua tanpa ada yang tahu siapa yang memberi makan dia sehingga masih hidup. 309 tahun dibangunkan oleh Allah dalam keadaan kuat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan makanan pokok kepada mereka Ashabul Kahfi itu dengan cara yang ghairul lazim, dengan cara yang di luar daripada kebiasaan. Allah beri makan kepada mereka dengan cara yang di luar daripada adat kebiasaan kita. Nah, demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sanggup puasa berapa hari pun sudah sanggup. Puasa artinya kada berbukaan, kada berimsakan, kada bersahuran, 24 jam pol misalnya, sanggup Nabi kita. Nah, sahabat nak mencontoh puasa kayak Nabi, kada berimsakan, kada berbukaan. Nah, ujar Nabi, jangan. Innama yut'imuni wa yaskini. Allah yang memberi makan aku, Allah yang memberi minum aku. Nah, itu namanya Al-Muqit. Allah yang menyampaikan makanan pokok kepada manusia sehingga mereka bisa hidup, bisa bangun, bisa bergerak dengan cara yang lazim, cara seperti kita biasa, dan cara yang ghairul lazim seperti yang terjadi kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ashabul Kahfi 309 tahun dalam gua, kada makan, kada minum, guring aja gawiannya, bisa hidup. Nah, itu Allah langsung yang menyampaikan makanan pokok ke dalam tubuh mereka. Begitu mereka bangun, garak kawan. Berapa jam kita guring sudah nih?
Kada tahu 309 tahun. Nah, ada duit di kantong, coba bang ke pasar cari makanan, duitnya kada payu lagi sudah 309 tahun. Nah, sampai demikian kembali ke dalam gua lagi, dan sampai sekarang masih ditidurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kena turun Nabi Isa alaihissalam bangun kembali. Ini sekarang masih guring orangnya. Yang 7 orang itu, Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariyulis, Palistatiunis, itu ngarannya 7 orang Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi makan oleh Allah tanpa sepengetahuan siapa juga pun, sehingga mereka masih bisa hidup, masih bisa bergerak sampai pada ajal mereka yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah makna daripada nama Allah yang ke-40, Al-Muqit, Allah yang menciptakan makanan pokok dan Allah juga yang menyampaikannya ke dalam badan manusia ini. Al-Mu'min bismillah Al-Muqit, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muqit. Nah, kita sudah tahu Allah dengan namanya Al-Muqit menciptakan makanan dan menyampaikannya ke tubuh kita. Nah, kalau kita beriman dengan nama itu, setelah kita paham maknanya, kita disuruh untuk berakhlak sepertinya. Yaitu apa? Nah, kita dihimbau, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar suka memberi makan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut dengan it'amut ta'am. Orang yang beriman kepada Al-Muqit, percaya kepada Al-Muqit, maka dia akan suka memberi makan orang lain. Karena itu bagian daripada keimanan kita kepada nama Allah Al-Muqit itu. Allah yang menciptakan makanan, Allah yang menyampaikannya ke tubuh kita. Kita selaku manusia hamba Allah beriman dengan demikian, kita pun juga suka memberi makan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, it'amut ta'am. Para muhibbin rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelebihan daripada it'amut ta'am ini. Manfaat yang kita dapat apabila kita bisa memberi makan kepada orang lain. Nah, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, min mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Ujar Nabi, sebagian perkara yang bisa menghapuskan dosa kita, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Ini lebih hebat daripada istighfar. Kekuatannya dalam hal menghapus dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Nah, kita memberi makan kepada orang lain itu lebih cepat menghapuskan dosa daripada istighfar kita itu. Nah, dikisahkan dalam sebuah kisah di zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah. Lebih 60 tahun orang ini hanya berkhalwat pekerjaannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari orang ini keluar dari khalwatnya mencari makanan. Cari makanan. Dalam perjalanan mencari makanan itu, seseorang ini tergoda dengan seorang perempuan. Akhirnya dia berzina dengan perempuan itu. Padahal ini orang sudah 60 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat. Suatu hari dia mencari makanan, dia berzina dengan seorang perempuan. Nah, roti yang ada di tangannya itu dia bawa roti tadi.
ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan. Dikasihkannya roti itu kepada orang yang lapar tadi. Kenyang orang itu. Nah, diberitahukan Nabi pada waktu itu bahwa seorang ahli ibadah yang 60 tahun tadi betapa berkhalwat dalam tempat ibadat itu, habis semuaan amal ibadahnya gara-gara dia berzina itu. Habis semuaan. Ditimbang amal ibadah 60 tahun itu sirna dengan perbuatan zina itu. Didatangkan amalnya yang memberikan roti tadi kepada orang yang sedang lapar. Nah, dimasukkan dalam timbangan amal orang ini, maka akhirnya menanglah amal kebaikan seseorang yang ahli ibadah tadi. Artinya sepotong roti yang dia berikan kepada orang yang berhajat itu dapat menghapuskan dosa zinanya itu. Nah, jadi itu ujar Nabi kita, min mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Termasuk hal yang mendatangkan ampunan Allah kepada kita, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Memberi makan satu orang kah, dua orang kah, makin banyak makin bagus. Kadang mesti menunggu kita baruhan beri makan itu. Ada makanan nasi bungkus kita beri kepada orang, it'amut ta'am. Nah, jadi it'amut ta'am ini artinya memberikan orang makanan tanpa ada balasan apa-apa daripada mereka. Itu disebut it'amut ta'am. Kalau kita mengundang ke rumah kita orang kita undang ke rumah kita suruh bertahlil. Orang nih suruh bertahlil, suruh membaca muqaddam Quran, hanya kita suruh ngi makanan, itu kada it'amut ta'am. Ngarannya orang bertengah jam bertahlil duduk sudah di situ. Itu sama-sama berbuat baik. It'amut ta'am ini kada ada baca doa selamat, kada ada bertahlil, beri orang makanan habis. Itu namanya it'amut ta'am. Kalau kita orang disuruh baca ini, suruh baca itu, kita beri makanan, itu artinya mau upah orang berbuat baik kepada kita. Bukan termasuk it'amut ta'am yang mendatangkan ini. Itu kada murni it'amut ta'am, karena ada balasan dari orang lain kepada kita. Nah, kita undang datang manusia, kita undang ke rumah, mereka datang duduk, hidangkan makanan, hidangkan minuman, sudah selesai, dah berikan. Nah, itu it'amut ta'am, tanpa ada manfaat yang kita ambil dari orang yang kita undang itu. Nah, pekerjaan seperti itu buah keimanan kepada nama Allah Al-Muqit dan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu antara lain manfaatnya it'amut ta'am. Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am. Orang yang paling baik di antara kalian itu, ujar Nabi, orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Nah, jadi itu pertama. Kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Muqit, maka kita akan jadi orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Muqit, an la ya'kula illa halala. Bahwa dia tidak makan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu melainkan makan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makan yang halal. Itu masuk bagian dari iman kepada Al-Muqit. Yang kedua, kita makan makanan untuk menggerakkan tubuh kita. Makanan ini makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makanan yang halal. Makanan halal. Karena makanan ini ada yang jelas-jelas haram, ada yang jelas-jelas halal, ada yang di tengah-tengah, kada jelas antara halal haramnya. Yang makanan haram itu ada dua. Satu, haram barangnya, seperti bangkai.
Seperti apa lagi? Daging babi misalnya. Nah, ini makanan ini haram, haram barangnya yang haram. Yang kedua, barang itu menjadi haram karena dengan cara yang haram mendapatkannya. Jadi haram juga. Ini barang-barang halal sebujurnya. Ini beras, nasi halal. Daging sapi halal, cuma cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, maka barang itu pun jadi kada halal. Nah, kita dapat daging, dapat nasi dengan cara mencuri. Nah, padahal nasinya itu halal, cuma caranya kada halal, akhirnya jadi kada halal. Ini sapi sebujurnya halal, tapi karena cara menyembelihnya salah, sehingga jadi daging sapinya kada halal. Atau sapinya halal tapi sapinya sapi curian, jadi sapi kada halal. Nah, orang beriman kepada nama Allah Al-Muqit, kada mau makan untuk menjaga tubuhnya kecuali dari makanan yang halal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan dari berbagai macam dalil apa keuntungan kita makan yang halal itu. Ujar mereka menyimpulkan, yang pertama, makanan yang halal itu munawwirul qulub, menerangkan hati kita. Orang nang kada pendapatan, orang nang pembabal, nah makan itu harus dengan makan nang halal, maka hatinya akan jadi terang, otaknya akan jadi cerdas. Munawwirul qulub, makanan yang halal itu menerangi hati seseorang. Yang kedua, ujar para ulama, makanan yang halal itu faidahnya adalah husulut taufik, menghasilkan kegemaran untuk ibadah. Karena tubuh kita diisi yang halal, datang taufik Allah. Dengan taufik itu segala ibadah menjadi ringan dilakukan. Sembahyang malam dengan ringan dilakukan. Berbuat kebaikan, baca Quran, baca salawat, nuntut ilmu dengan ringan. Nah, itu buah daripada makan yang halal. Husulut taufik. Orang yang makan haram kada akan bisa tahajud malam hari secara istiqamah. Kenapa? Karena tubuhnya diikat oleh makanan yang haram itu. Jadi amun kita ada masalah dengan ibadah, kenapa ibadah kita kada mau rutin, kenapa ibadah kita kada mau istiqamah, nah kita periksa sumber makanan kita, mungkin ada yang kada halal masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga, husulu ijabatillah, hasil darinya ijabah dari Allah. Kalau kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita berdoa, doa ini dikabulkan oleh Allah karena makanan kita ini halal. Yang menghambat doa kita itu akibat kita makan haram atau makan subhat. Nah, ini yang menyebabkan doa kita terhalang. Kalau makanan kita halal, doa kita akan tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima, kabul taat. Taat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tubuh kita diisi dengan barang yang halal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, baguskanlah makanan kamu, niscaya engkau mustajab doa. Kalau kau hendak jadi orang yang mustajab doa, baguskan makananmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innal 'abda la yaqdhiful luqmatal haram bi jawfi ma yataqabbalullah minhu al-amala 40 yauma. Ujar Nabi kita, demi Allah,
bahwa seorang hamba yang makan sesuap makanan yang haram ke dalam tubuhnya, Allah tidak akan menerima baginya ibadah 40 hari. Nah, kita makan yang haram sesuap, 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa suap aja, masa piring berapa suap? Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikisahkan ada seorang raja di satu kota di negeri Irak. Ini kejadian di zaman dahulu. Raja ini orangnya orang pintar, agamanya pintar, tapi imannya kurang. Ini mengetahui masalah-masalah agama. Dan di kota itu terkenal orang kota itu mustajab doa. Kalau ada raja yang berkuasa di situ, raja ini kada jujur, begitu didoakan oleh orang kampung situ, habis dah mati raja nih. Ada raja di situ berkuasa lagi, raja kada jujur, orang kampung berkumpul di masjid berdoa, mati rajanya. Datang giliran kepada raja yang saikung ini, hendak mengakali kayak apa caranya orang kampung nih. Ini kalau aku salah-salah sedikit kan didoakannya bisa mati juga aku nih. Nah, orang kampung ini mustajab benar doa. Diselidiki oleh raja itu, ternyata mereka hanya makan yang halal, hanya makan yang halal. Nah, lalu si raja ini maulah pengumuman ke seluruh penduduk kota itu. Ujar raja pengumuman, besok hari seluruh rakyat agar membawa sebiji telur ke masjid ini. Nah, satu orang satu biji, karena aku perlu telur banyak. Masyarakat kota telur ya kada larang juga. Masing-masing datang buah hintalo sebiji seorang ke masjid, hibak masjid lawan hintalo, kumpul di masjid. Nah, lalu si raja ini besok keluar lagi pengumuman. Ujar raja, aku kada jadi perlu hintalo, sekarang hintalo ambil kembali, ambil kembali. Masyarakat itu kan andak tinggalkan, terkumpul hibak masjid hintalo. Raja nyuruh ambil kembali hintalo. Nah, masing-masing mengambil hintalo, membawa bulik. Hintalo siapa kan tahu lagi nih. Sarbu semuaan. Nah, sarbu semuaan. Semuaan membawa hintalo. Jelas apa huruf sudah hintalonya. Nah, kalau lagi mencari mana hintalo seorang ada ingat lagi. Pokoknya asam buah dua, pokoknya kembali dua buah bulik, dua beranak, nanda sebiji buah bulik. Nah, dimakanlah hintalo oleh sakutaan tadi kan, dibulikkan oleh raja. Nah, sekarang jar raja, pendudukku sudah makan barang subhat semuaan. Sakutaan makan subhat sudah. Nah, hintalo tadi kada jelas lagi ampun siapa masing-masing mengambil. Nah, lalu si raja ini berbuat zalim, macam-macam tindakannya raja ini berbuat zalim itu ini. Berkumpul orang kampung masjid berdoa kepada Allah, kada kabul lagi doanya. Kenapa? Makan hintalo subat tadi sebiji gara-garanya. Nah, jadi ini kisah kenyataan terjadi di negeri Irak pada waktu itu. Ini pengaruh orang yang makan hintalo subhat pun doanya sudah kada didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi makan yang haram makinnya. Apalagi sebenarnya makan sebiji hintalo aja sudah mengganggu dengan mustajabnya doa. Nah, jadi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muqit, dia akan suka memberi makan orang lain, dan dia tidak akan memasukkan makanan ke dalam tubuhnya kecuali makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makanan yang halal. Nah, hendak menjadikan anak kita bagus, anak kita ini jadi akhlaknya bagus, 40 hari
petunjuk para ulama. Jangan diberi makan kecuali makan yang pasti halal. Jadi anak ini kada perlu didoakan, kada perlu disambayang taati, kada perlu disekolahkan kemana-mana. Cukup 40 hari si anak asal jangan makan kecuali yang halal, anak ini akan berubah jadi anak yang saleh. Asal bujur-bujur kita kau menjaga ini 40 hari anak kita makan barang yang halal, maka dengan sendirinya anak ini menjadi anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itu antara lain buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Muqit. Nah selanjutnya nama Allah yang ke-41 Al-Hasib, insyaallah ta'ala. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in.